Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ikhwan Jamal Hasan, NIM 203011087, kelas PJKRD angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi sejarah perkembangan pemikiran filsafat pada mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Baik, sejarah perkembangan filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad 6 sebelum Masehi. Ada dua orang filsuf yang corak pemikirannya berbeda dan mewarnai diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos pada tahun 535 sampai 475 sebelum Masehi dan Parmenides pada tahun 540 dan 475 sebelum Masehi. Pembagian secara periodisasi filsafat barat adalah zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan masa kini. Aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap pemikiran filsafat adalah positivisme, marxisme, eksistensialisme, fenomenologi, pragmatisme, dan neo-kantianisme dan neo-tomisme. Pembagian secara periodisasi filsafat Cina adalah zaman kuno, zaman pembauran, zaman neo-konfusionisme, dan zaman modern. Tema yang pokok di filsafat Cina adalah masa perikemanusiaan. Pembagian secara periodisasi filsafat India adalah periode Weda, Viracarita, Sutra-sutra, dan Skolastik. Adapun periode filsafat Yunani merupakan periode penting sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mite-mite menjadi yang lebih rasional. Pola pikir mite-mite adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi tidak dianggap fenomena alam biasa tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Perubahan pola pikir tersebut kelihatannya sederhana, tetapi implikasinya tidak sederhana karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi, kemudian didekati, bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Dari proses ini, kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan poin untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap dan evolutif. Karena untuk memahami sejarah perkembangan ilmu, mau tidak mau harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Karena setiap periode menampilkan ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Periodisasi perkembangan ilmu dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer. Adapun zaman pra-Yunani kuno, pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 2000 tahun, antara abad ke-15 sampai 6 sebelum Masehi. Manusia telah menemukan besi, tembaga, dan perak sebagai dan berbagai peralatan. Abad ke-15 sebelum Masehi, peralatan besi dipergunakan pertama kali di Irak dan tidak di Eropa atau Tiongkok. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, di Yunani muncul lahirnya filsafat. Timbulnya filsafat di tempat itu disebut suatu peristiwa ajaib atau the Great Miracle. Ada beberapa faktor yang sudah mendahului dan seakan-akan mempersiapkan lahirnya filsafat di Yunani. Khusus pada bangsa Yunani, ialah mereka mengadakan beberapa usaha untuk menyusun mite-mite yang diceritakan oleh rakyat menjadi suatu keseluruhan yang sistematis. Dalam usaha itu sudah tampaklah sifat rasional bangsa Yunani, karena dengan mencari suatu keseluruhan yang sistematis, mereka sudah menyatakan keinginan untuk mengerti hubungan mite-mite satu sama lain dan menyingkirkan mite yang tidak dapat dicocokkan dengan mite lain. Adapun pengaruh ilmu pengetahuan yang pada waktu itu sudah terdapat di Timur kuno, orang Yunani tentu berhutang budi kepada bangsa-bangsa lain dalam menerima beberapa unsur ilmu pengetahuan dari mereka. Demikianlah ilmu ukur dan ilmu hitung sebagian berasal dari Mesir dan Babilonia. Pasti ada pengaruhnya dalam perkembangan ilmu astronomi di negeri Yunani. Namun, andil dari bangsa-bangsa lain dalam perkembangan ilmu pengetahuan Yunani tidak boleh dilebih-lebihkan. Orang Yunani telah mengelola unsur-unsur tadi di atas cara yang tidak pernah disangka-sangka oleh bangsa Mesir dan Babilonia. Baru pada bangsa Yunani, ilmu pengetahuan mendapat corak yang sungguh-sungguh ilmiah. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, mulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlainan. Sejak saat itu, orang mulai mencari berbagai jawaban rasional tentang problem yang diajukan oleh alam semesta. Logos atau akal, budi, dan rasio mengganti mitos.
Dengan demikian filsafat dilahirkan. Pada zaman pra-Yunani kuno, di dunia ilmu pengetahuan dicirikan berdasarkan know-how yang dilandasi pengalaman empiris. Di samping itu, kemampuan berhitung ditempuh dengan cara one-to-one korespondensi atau mapping proses. Contoh cara menghitung hewan yang akan masuk ke dalam dan keluar kandang dengan kerikil. Namun, pada masa ini manusia sudah mulai memperhatikan keadaan alam semesta sebagai suatu proses alam. Adapun zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menemukan sikap inquiring attitude atau suatu sikap yang sedang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap belakangan inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern, dan sikap kritis inilah menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir terkenal sepanjang masa. Beberapa filsuf pada masa itu antara lain Thales pada tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi, Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi, Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi, Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, hingga Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Zaman kuno meliputi zaman filsafat pra-Socrates di Yunani. Tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filsuf pertama atau filsuf alam. Mereka mencari unsur induk atau arse yang dianggap asal dari segala sesuatu. Menurut Thales, arse itu air. Anaximandros berpendapat arse itu yang tak terbatas atau to apeiron. Anaximenes arse menurutnya itu udara. Pythagoras arce menurutnya itu bilangan. Sedangkan Heraklitos menurutnya arce itu api. Ia juga berpendapat bahwa segala sesuatu itu terus mengalir atau pantai Rei. Parmenides mengatakan bahwa segala sesuatu itu tetap tidak bergerak. Adapun zaman keemasan filsafat Yunani. Pada waktu Athena dipimpin oleh Perikles, kegiatan politik dan filsafat dapat berkembang dengan baik. Ada segolongan kaum yang pandai berpidato atau retorika yang dinamakan kaum sofis. Kegiatan mereka adalah mengajarkan pengetahuan pada kaum muda yang menjadi objek penyelidikannya bukan lagi alam tetapi manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Protagoras, manusia adalah ukuran untuk segala-galanya. Hal ini ditentang oleh Socrates dengan mengatakan bahwa yang benar dan yang baik harus dipandang sebagai nilai-nilai objektif yang dijunjung tinggi oleh semua orang. Akibat ucapannya tersebut, Socrates dihukum mati. Hasil pemikiran Socrates dapat diketemukan pada muridnya Plato. Dalam filsafatnya, Plato mengatakan realitas seluruhnya terbagi atas dua dunia yang hanya terbuka bagi panca indera, dan dunia hanya terbuka bagi rasio kita. Dunia yang pertama adalah dunia jasmani, yang kedua dunia ide. Pendapat tersebut dikritik oleh Aristoteles dengan mengatakan bahwa yang ada itu adalah manusia-manusia yang konkret. Ide manusia tidak terdapat dalam kenyataan. Aristoteles adalah filsuf realis dan sumbangannya kepada perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar sekali. Sumbangan yang sampai sekarang masih digunakan dalam ilmu pengetahuan adalah mengenai abstraksi, yakni aktivitas rasional di mana seseorang memperoleh pengetahuan. Menurut Aristoteles ada 3 macam abstraksi, yakni abstraksi fisis, abstraksi matematis, dan metafisis. Abstraksi yang ingin menangkap pengertian dengan membuang unsur-unsur individual untuk mencapai kualitas adalah abstraksi fisis. Sedangkan abstraksi di mana subjek menangkap unsur kuantitatif dengan menyingkirkan unsur kualitatif disebut abstraksi matematis. Abstraksi di mana seseorang menangkap unsur-unsur yang hakiki dengan mengesampingkan unsur-unsur lain disebut abstraksi metafisis. Adapun teori Aristoteles yang cukup terkenal adalah tentang materi dan bentuk. Keduanya ini merupakan prinsip-prinsip metafisis. Materi adalah prinsip yang tidak ditentukan, sedangkan bentuk adalah prinsip yang menentukan. Teori ini terkenal dengan sebutan helemorfisme. Sekian video pembelajaran yang saya buat dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.